99% orang Indonesia udah pernah pakai itu tahu dalam kehidupan sehari-hari. Bukan cuma itu loh, 92% pada kantoran juga udah pakai EA buat kerja lebih cepat. Gila sih, cepat itu adopsinya. Iya sih, aku sendiri tiap hari kayaknya kebuka AI minimal sekali deh. Buat nulis, buat nyari ide, kadang juga buat curhat. Sama. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Wafa Araman, NIM 2311011023. Dan perkenalkan, nama saya Kristiana dengan NIM 2311101011. Ini podcast Stadium General kita. Nah, di balik angka gede itu, banyak banget yang sebenarnya belum kelar. Makanya hari ini mau kita obrolin ini dengan judul AI Indonesia Dua Sisi Mata Pisau. Benar, kita bagi jadi 4 sisi ya. Yang pertamanya ada teknis, sosial, ekonomi, sama regulasi. Kamu dulu deh. Yang setuju kalau gue mulai dari teknis sama sosial. Yes. Kamu mulai duluan. Jadi dari sisi teknis nih, masalah pertama itu infrastruktur digital yang belum rata. Kota besar udah enak, ada 5G, data center, tapi banyak daerah yang masih ketinggalan jauh. Iya sih bener. Aku juga pernah ke daerah yang sinyalnya agak susah, apalagi buat jalanin aplikasi EA yang berat-berat. Nah, masalah kedua itu soal kalender digital. Indonesia butuh sekitar 9 juta kalender digital sampai 2030, tapi yang deteksi cuma sekitar 25% aja. Wih, parah ya. Berarti gapnya masih 75% gitu. Ya kurang lebih. Makanya banyak perusahaan yang susah cari kalender yang AI. Terus masalah ketiga, data lokal kita masih minim. Maksudnya gimana tuh? Banyak AI itu dilatih pakai data global, dia karena kurang paham konteks Indonesia, bahasa daerah, budaya, kebiasaan kita. Kamu pernah nggak sih minta AI bikin sesuatu yang lokal banget tapi hasilnya malah aneh? Sering sih. Kadang minta bikin pantun atau istilah daerah gitu. Hasilnya malah ngarang gitu. Nah, itu contohnya. Terakhir masalah keempat, keamanan cyber. Makin banyak sistem yang nyambung ke AI, makin besar juga resiko serangan atau kebocoran data. Jadi intinya ya, sebelum ngomongin AI yang canggih-canggih, fondasinya aja masih belum siap merata. Persis, itu dari sisi teknis. Aku lanjut ke sisi sosial ya. Lanjut aja, penasaran sih gue. Jadi gini, dari sisi sosial itu sebenarnya dua arah ya. Positifnya, AI ngebantu banget buat belajar, kesehatan, kayak publik. Buat Gen-Z malah udah jadi kebutuhan pokok digital. Buat atur jadwal, belajar, bahkan jadi teman ngobrol. Teman ngobrol, misalnya kayak chatbot gitu. Iya, banyak yang udah ngerasa nyaman cerita kayak AI dibanding ke orang. Tapi ini yang jadi concern. Orang jadi makin mau berpikir kritis karena udah keenakan instan. Bener juga sih. Kadang aku juga sering mikir ya, ternyata di AI aja, padahal sebenarnya bisa pikir sendiri. Nah, itu dia. Terus soal misinformasi juga makin parah, deepfake, berita palsu makin gampang nyebar dan susah dibedain mana yang asli mana yang palsu. Iya, sekarang bisa banget bedain video asli sama deepfake. Ngeri sih ya. Belum lagi kalau data yang dipakai AI nggak representatif, bias dan diskriminasi yang udah ada di masyarakat makin parah. Bukannya berkurang. Jadi sebenarnya IA ini kayak cermin masyarakat juga ya. Kalau datanya bias, hasilnya ikut bias. Persis banget. Oke, dari sisi masyarakat segini dulu. Sekarang gila kamu bahas sisi ekonomi sama regulasi nih. Siap, gas, lanjut. Dari sisi ekonomi, sebenarnya IA ini punya potensi gede buat ngebantu pertumbuhan ekonomi nasional. Contohnya, kondisi sama BPJS Kesehatan udah kolaborasi pakai IA buat layanan kesehatan. Oh, jadi udah diimplementasi ya, bukan cuma wacana. Iya, tapi tantangannya juga nggak kecil loh. Pertama, risiko PHK, pekerjaan yang sifatnya rutin atau administratif itu rawan banget kena otomatisasi. Jadi makin banyak yang harus di-upgrade skill ya, biar nggak dibandingkan gitu. Betul. Kedua, ada kesenjangan antara UMKM dan perusahaan besar. Perusahaan besar lebih gampang adopsi AI, sementara UMKM sering ketinggalan adopsi modal dan literasi digital yang terbatas. Aku pernah lihat sih warung-warung kecil yang masih jual manual gitu, kayak sementara brand besar udah pakai AI buat semua, dari iklan sampai customer service. Nah, itu contoh nyata kesenjangannya ya. Terus masalah ketiganya itu kita masih bergantung sama teknologi asing. Jadi nilai ekonominya itu belum sepenuhnya terasa di dalam negeri. Berarti yang untung duluan tetap yang udah punya modal gede dong.
Baik itu dari luar atau dari dalam negeri? Exactly. Jadi AI bisa bantu ekonomi tumbuh, tapi kalau nggak diatur, ya yang diuntungkan itu ya itu aja sih. Nah, dan ini nyambung banget ke topik selanjutnya, itu regulasi. Nah ini yang seru nih, sampai sekarang Indonesia itu belum punya undang-undang khusus EA. Serius? Berarti AI di Indonesia itu kayak bebas aja gitu? Gak ada yang ngatur? Tapi nggak juga sih, ada beberapa pegangan. Ada surat edaran Menkominfo nomor 9 tahun 2023 soal etika EA. Tapi ini sifatnya cuma pedoman, bukan undang-undang yang mengikat secara hukum. Terus ada undang-undang ITE dan undang-undang perlindungan data pribadi yang dipakai sebagai payung hukum sementara. Kalau soal hak cipta itu gimana? Misalnya AI bikin karya nih, gambar atau tulisan, itu siapa yang punya hak? Nah, ini menarik sekarang. EA belum diakui sebagai pencipta kecuali ada kontribusi kreatif manusia yang signifikan. Misalnya orangnya nyusun prompt yang detailnya edit hasilnya. Tapi Maret 2026 kemarin DPR sudah setuju RUU perubahan undang-undang hak cipta yang mulai ngatur soal karya berbantuan EA lebih jelas. Oh, jadi lagi proses ya, belum ada variabel gitu. Betul. Dan yang paling ditunggu itu rencana peraturan presiden tentang EA. Isinya peta jalan EA nasional dan pedoman etika EA. Ini buat ngatur pemanfaatan EA di sektor-sektor strategis kayak pendidikan, kesehatan, keuangan, sampai ruang publik digital. Jadi sebenarnya udah ada arah nih, cuma belum berbentuk hukum gitu ya? Ya persis, makanya ini topik yang masih terus berkembang banget dan kita semua perlu update terus. Oke, sebelum kita tutup, aku mau bikin sesi cepet nih, kayak aku tanya, kamu jawab spontan ya? Biasa aja. Oke, nih, AI bakal gantiin pekerjaan manusia sepenuhnya nggak? Menurutku ya, gak sepenuhnya sih, tapi yang gak mau adaptasi itu bisa ketinggalan. Indonesia perlu khusus AI secepatnya? Perlu sih, perlu. Tapi harus hati-hati juga, biar nggak ngerem inovasi. Satu kata buat AI di Indonesia deh, buat sekarang ini. Transisi, pas banget itu. Setuju banget. Jadi kalau dirangkum nih, AI di Indonesia itu beneran ibarat pedang bermata dua ya? Iya sih, banyak peluang. Tapi PR-nya juga gak sedikit. Dari infrastruktur, talenta, sampai aturan, hukum yang masih nyusul. Kuncinya tetap di regulasi yang tetap tapi adaptif, biar inovasi tetap berjalan tanpa mengorbanin hak masyarakat. Setuju. Makasih udah nemenin ngobrol sampai sini ya. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.